Nama saya Siswanto. Saya tinggal di Kebuai. Kemudian jadi anggota CU lebih kurang 6 tahun. Eh, anak 4, istri 1. Lebih kurang 6 tahun. Berjalan sampai hari ini. Udah sangat banyak nih. Yang pertama, awalnya iseng saja. Karena kecewa kemungkinan di lembaga-lembaga lain lah. Tapi seketika ketemu teman-teman dari Pancur Negeri, jadi rasa terbantu lah. Konsepnya awalnya hanya menyimpan uang, menabung, tetapi seketika ada keperluan, ya contoh waktu sakit lah, saya pertama minjam itu waktu sakit, ada kemudahan tanpa persyaratan ini itu, tapi komitmen itu sangat luar biasa lah saya sendiri, kemudian dari pihak CU, karena namanya urusan sakit, urusan uang ini kan tidak ada orang yang mempersiapkan sakit. Nah, kemudian selesai dari pinjam pakai, dari persoalan sakit, ada kemauan yang kemungkinan tidak bisa didapat dengan keseharian pendapatan yang lebih besar, dalam arti bikin rumah, bikin kebun, kemudian nyekolahkan anak. Wah, itu jadi sangat terbantu lah. Kalau pinjam di tetangga tidak mungkin segitu. Oh, banyak sekali. Yang pertama, komitmen. Itu manfaat dari komitmen itu. Pertama, semangat ketika kita punya usaha. Dari tadi kan ya bisa nyekolahkan anak, bisa berkebun sawit, bisa bangun rumah di luar kampung misalnya kan. Nah, kemudian saya semangat yang didapat itu kepercayaan. Nah, kepercayaan diri sendiri dengan kawan-kawan. Jadi ya secara langsung sahabat memberi manfaat itu memang luar biasa. Jadi musyawarah untuk mendapatkan prosedur, terus komitmen dari hasil segala macam itu, jadi lebih semangat. Sekian banyak kita ngumpul, sedikit kita ngumpulkan uang, jadi pinginnya ditambah terus. Nah, jadi ibaratnya tuh 10% saja dari penghasilan itu jadinya dalam hitungan sekian tahun itu udah luar biasa lah. Jadi saya khawatir seketika saat sakit, kita ini kan tidak punya jaminan macam pegawai negeri, macam pensiunan. Sebagai petani, menyiapkan pensiun itu ya memang dari CU lah. Jadi CU sendiri luar biasa lah. Jadi jangan ragu bagi kawan-kawan yang memang mau berinvestasi lewat CU, karena di sini seketika mengenal, seketika bersahabat dengan pengurus, dengan pegawai, dengan sama-sama anggota. Jadi bisa sharing, bisa tukar pikiran terkait bagaimana kita mengumpulkan pundi-pundi rupiah, bagaimana kita mengumpulkan sistem berinvestasi. Yang jelas investasi ini kan untuk saat ini ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin tanaman pangan lah salah satunya. Siapa yang tidak butuh sayuran, yang tidak butuh padi, makanan, beras, nah, kemudian ternak segala macam. Kemudian jangka menengah, dari hasil yang jangka pendek ini untuk jangka panjang, misalnya investasi sawit. Intinya kita sebagai orang CU, yang jelas orang pedalaman, tanah itu sangat berharga. Jadi di situ, di tanah ini kita nanam tebu manis, nanam sawit ada lemak di situ kan. Nah, nanam bunga mawar wangi indah. Nah, mungkin di situ banyak sekali orang-orang kita yang salah berpikir seketika ada investasi tanahnya dijual, kan itu sayang sekali. Tapi seketika kita memperkantan tanah, kemudian belajar bagaimana bertani, bagaimana berusaha, bagaimana berinvestasi, kemungkinan sakitnya awal, di pertengahan dan akhir, kemungkinan minimal untuk anak cucu masih punya harapan hidup, tidak menjadi kuli di negeri sendiri. Mungkin.
Ya saya sangat berharap pertama CU ini kan harus bersaing dengan lembaga-lembaga investasi lain, misalnya perbankan, terus koperasi-koperasi yang lain, harian macam sekarang ini kan bulanan. Tapi yang jelas kalau bicara koperasi kan aturannya sama. Tapi pola kebijakan dan komitmen keanggotaan secara kekeluargaan itu yang saya harapkan. Jadi CU sendiri saya harapkan untuk kedepannya, Bah. Jadi ada semacam mentor atau fasilitator untuk usaha-usaha jangka panjang, jangka menengah, khususnya tanaman pangan lah. Karena gini, kalau CU melirik beberapa komoditi, kalau misalnya di luar sawit atau tanaman pangan, kan bisa produk-produk misalnya beras lah, kalau kita ciptakan beras organik atau dari pertanian organik, kemudian label-label CU disentuh dengan permodalan seperti mekanisasi pertanian segala macam, seketika anggota ini masih punya lahan, kan saya harapkan ke depan punya tim khusus lah yang untuk ibaratnya ada kelompok-kelompok inti dari CU itu sendiri, kemudian diorganisir, jangan sampai misalnya hanya diambil dari daerah ini. Jadi beberapa daerah misalnya beda kecamatan digabungkan jadi satu kelompok. Nah, jadi di bawah binaan CU. Kemudian dari hasil produk-produk itu, desain, packaging dan segala macam ini kan label CU. Nah, jadi sistem misalnya kita pinjam modal, kemudian setelah berhasil kan dikembalikan ke situ, ke CU itu sendiri, macam proses pinjam pakai biasa lah. CU Pancur Negeri, sahabat memberi manfaat.